Saya Ana Avanti. Saat ini saya berada di pertapaan Suster Biarawati Putri Karmel di Ngadireso, Tumpang, Malang. Sahabat komunitas Tritunggal Maha Kudus Surabaya, hujan deras di luar sana dan semoga suaranya tidak terganggu. Saya merasa sangat bersyukur dalam situasi ini, dalam sebuah persiapan menuju Natal di saat kita sedang ingin bergembira atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita semua mengalami sesuatu hal, yaitu di saat pandemi ini. Tentu Natal di tahun ini, tahun 2020 menjadi sebuah Natal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebuah Natal yang penuh keprihatinan. Sebuah Natal yang dimaknai dengan begitu banyak cerita tentang sebuah kehidupan yang baru. Bagi saya, Natal dan kelahiran Yesus Kristus memiliki makna lahir kembali dalam wujud yang baru. Sebenarnya siapa itu Yesus? Yesus itu ada dalam setiap pribadi yang kita layani, siapapun itu dia. Jadi bukan karena seberapa religius kita dalam berdoa atau seberapa aktif kita dalam melayani Tuhan, atau seberapa besar kita memiliki kecintaan terhadap Yesus dan kemudian kita menjadi aktivis agama yang luar biasa. Sebetulnya bukan itu. Dalam artian bahwa mengenal Yesus yang lebih dalam adalah mengenal pribadi sesama. Sesama adalah orang yang diciptakan oleh Tuhan dengan cinta yang sama, sehingga artinya bukan sesama itu segalanya kita harus sama, bukan itu. Tetapi Tuhan ada di dalam hati sesama kita, saudara-saudara kita, baik yang seiman ataupun yang tidak seiman. Terkadang iman kita itu iman yang berdasarkan dari kalender. Saat Paskah, saatnya Natal, nanti saatnya hari-hari tertentu kita menjadi sangat Katolik, dan tidak hari-hari dan bukan hari-hari tertentu kita tidak mencerminkan sebagai seorang Katolik. Banyak orang pada dasarnya memiliki sebuah hati untuk melayani yang sama, tetapi setiap kita punya cara yang berbeda untuk mengimplementasikan kepada Tuhan dalam kegiatan-kegiatan kita, dalam perbuatan-perbuatan kita. Nah, perbuatan itulah yang menjadi rapot bagi kita di hadapan Tuhan. Berapa angka kita? Ada yang punya angka 6 cukup, ada yang punya angka 7 cukup bagus, ada yang 8 bagus, 9 sangat bagus, tapi sempurna 10 itu enggak ada. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Sebagai seorang Katolik, tentu banyak orang yang merasakan bahwa saya punya peristiwa-peristiwa, saya punya mimpi-mimpi, saya punya harapan-harapan, bahwa apakah harapan itu sama dengan harapan orang yang lain? Mungkin apa yang saya alami, mungkin apa yang saya lakukan berbeda dengan yang lain. Ketika banyak orang menghindari popularitas, justru saya menghadapi sesuatu yang saya siap untuk saya hadapi adalah bagaimana saya harus menggunakan popularitas itu, dan bagaimana ketika saya harus menonjol, dan bagaimana saya tidak bersembunyi. Itu menjadi sesuatu yang dapat membedakan cara pandang sudut berpikir yang berbeda, ada sudut pandang cara berpikir yang berbeda. Kita tidak bisa menyatukan kamu bagaimana, aku bagaimana. Kita tidak bisa minta supaya kamu seperti ini, aku seperti ini. Setiap kita dipakai Tuhan dengan cara istimewa. Caraku belum tentu caramu, caramu juga belum tentu menjadi caraku. Tetapi ketika kita bersatu
mempersatukan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan, kita tidak harus dalam satu rasa, tapi kita dalam satu hati, dan kita percayakan sepenuhnya bahwa Tuhan hadir dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap langkah-langkah kita dan pemikiran-pemikiran kita. Banyak orang takut menjadi menonjol. Banyak orang takut untuk menjadi terkenal ataupun populer. Tapi sejak kecil saya sudah katakan pada Mami, aku pengen populer nanti kalau sudah besar. Aku pengen bisa menginspirasi banyak orang. Aku pengen kalau aku populer itu aku didengar, aku juga dilihat. Dan kalau aku menjadi pribadi yang luar biasa, aku ingin tidak terlalu mendengarkan suara manusia, tetapi saya ingin mendengarkan suara Tuhan lebih fokus. Saat ini banyak orang yang lebih memberikan prioritas mendengarkan suara manusia. Semua suara dimasukin, semua suara dipikirkan, bukan lebih memberikan prioritas pada suara Tuhan. Sehingga banyak orang takutnya sama omongan orang. Mereka takut banget diomongin orang. Padahal bumi ini kalau energi negatif itu lebih menguasai daripada energi positif, maka kita akan dijajah oleh orang-orang yang negatif. Orang-orang yang punya pikiran-pikiran positif itu gak kuat. Dia gak bisa untuk bertahan karena takarannya adalah suara manusia. Maka dia akan menjadi takut, maka dia akan menjadi hamba manusia. Tapi saya gak takut. Dan saya tahu bahwa kalau seseorang berbuat baik itu pasti musuhnya banyak. Yang gak suka juga banyak. Yang kemudian merendahkan kita, atau kemudian juga menghakimi kita, atau juga membuat kita menjadi seseorang yang gak kuat. Pasti orang akan berpikir negatif tentang orang-orang yang berani menunjukkan perbuatan baik, pamer dan lain sebagainya. Tapi kalau memang itu perbuatan baik yang bisa dipamerkan dan kamu yakin apa yang kamu lakukan itu baik, tunjukkanlah pada dunia bahwa kebaikan itu perlu diteladani. Jangan semua orang baik kemudian bersembunyi. Dan dalam satu surat Mother Teresa juga tertulis bahwa ketika kamu baik dan ketika kamu terus berbuat baik dan kamu tulus adanya, jangan kamu bersembunyi, tetapi menonjollah, tegak berdiri lebih tinggi daripada orang lain. Jadi menonjol itu Mother Teresa juga katakan tidak salah. Yang salah itu orang memamerkan apa yang dia lakukan dengan tujuan negatif atau dengan tujuan untuk menonjolkan diri sendiri. Menonjol, kemudian tegak berdiri lebih tinggi daripada orang lain supaya banyak orang menderita tahu di mana kamu berada. Itu salah satu surat yang meneguhkan saya mengapa dalam berbuat baik saya tidak bersembunyi. Dan kemudian Mother Teresa juga tuliskan dalam 365 hari sebuah buku Lentera yang Tak Pernah Padam, tertulis, maka latihlah tangan kiri supaya sebaik tangan kanan dan persatukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Cara berpikir dengan sudut pandang yang berbeda akan mengolah langkah-langkah kita untuk berhenti selalu memojokkan orang-orang yang baik di sekitar kita. Berikan ruang pada orang-orang baik untuk bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikan ruang untuk orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran maju untuk dia melangkah lebih dahulu dan kita mengikutinya. Jangan orang-orang yang bisa melangkah maju kita hentikan dengan omongan-omongan kita. Dirasanin, dibilang begini, dibilang begitu. Buat saya, kita butuh orang lain, orang yang kuat. Saya butuh juga cermin.
Saya juga butuh batang pohon yang kuat, ranting-ranting yang terus bercabang, dan juga daun-daun yang terus bertumbuh di antara ranting-ranting itu, dan rindang. Karena di bawah pohon yang rindang itu ada banyak orang berteduh dari panasnya matahari dan dari dinginnya hujan. Disitulah dibutuhkan sebuah batang yang kuat dengan akar yang kokoh. Akar yang kokoh adalah akar yang tidak memiliki lagi akar kepahitan, sehingga akar masalah itu memang harus dicabut. Dan siapa yang bisa mencabut itu? Yang bisa mencabut cuma diri kita sendiri. Kita harus bisa memisahkan mana yang baik, mana yang buruk, dan kita juga harus bisa memilah-milahkan. Tidak bisa kita ingin semua orang itu kita senangkan dengan perbuatan kita. Apakah orang juga senang dengan anak Avanti yang selalu pamer? Saya nggak bisa menyimpan kebaikan Tuhan itu yang terjadi dalam diri saya itu untuk saya miliki sendiri. Saya nggak bisa. Terlalu indah buat saya ketika itu tak pek dewe. Ketika itu saya miliki sendiri. Saya selalu pengen cerita seperti apa toh Tuhan itu luar biasanya gitu. Kalau orang menganggap ini adalah sebuah pamer, itu yang salah adalah apa yang Anda pikirkan. Dan di saat Natal ini, Natal dalam keprihatinan, pasti saudara-saudara saya, komunitas Tritunggal Maha Kudus di Surabaya juga punya rencana-rencana yang bermacam-macam untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat manusia. Saya juga punya. Saat ini mungkin tempat ini tidak asing untuk saudara terkasih di komunitas Tritunggal Maha Kudus Surabaya. Saya baru akan pulang dari pertapaan Ngadireso di sini. Apa yang dilakukan anak Avanti di sini? Ya, di tempat di mana saya berada memang belum diizinkan untuk retret. Tetapi ada satu mata rantai doa yang Tuhan dengarkan dan kemudian menggerakkan saya berhubungan dengan Suster Petra di Ngadireso ini di pertapaan, dan kami dipertemukan dalam satu hati, dalam ruang doa yang tidak bisa dimengerti. Sebuah ruang doa yang tidak pernah terkunci oleh Tuhan. Kapanpun kita boleh membukanya. Kita masing-masing orang hidup diberikan kunci boleh membuka ruang doa Tuhan. Suster berdoa di sini, saya di rumah mendapatkan sentilan. Ada yang perlu kita pikirkan. Pelayanan itu tidak harus selalu berada di dalam gereja. Pelayanan tidak selalu harus berada di tengah-tengah orang miskin. Tidak selalu berada di dalam keterpurukan. Tetapi ada sebuah mata rantai doa dalam pelayanan yang dibutuhkan untuk memberikan semangat. Dan saya merasa bahwa banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, dan boleh mengambil peran sekecil apapun itu. Saya ingin bercahaya, saya ingin menjadi terang sekecil apapun sinarnya. Dan di sini pada saat saya berdoa, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya? Karena Tuhan mau anak Avanti itu loh, biarawati-biarawati pertapaan itu, mereka membutuhkan pikiranmu, membutuhkan ide-idemu, membutuhkan untuk mengembangkan industri kecil di dalam biara. Dan berangkatlah saya ke Tumpang Malang. Disinilah saya kemudian mengelola industri kecil di dalam biara, membangkitkan semangat untuk kembali membuat kue-kue dan kemudian bikin sirup, bikin selai, dan kami di sini membuat parcel bingkisan Natal, berkat Natal. Lalu saya menggunakan popularitas saya menjual. Tentu ini menggunakan popularitas, dan orang populer itu butuh citra yang baik. Jadi pencitraan itu nggak salah. Inilah Tuhan yang Maha Kasih. Suster sampai kaget kenapa doa beliau tidak sampai 24 jam. Itu sudah dijawab. Kira-kira 3:30 pagi saya merespon suster yang semalam berdoa
Dan kemudian suster mengatakan, bagaimana ini Tuhan? Di saat pandemi ini memang di tempat ini tidak boleh mengadakan retret karena faktor kesehatan, tetapi manusia yang berada di dalam pertapaan ini butuh hidup. Ada kehidupan yang harus bisa menghidupkan. Dan Tuhan mengirimkan saya ke sini. Dan juga mengirimkan banyak orang memesan parcel bingkisan Natal berkat kasih melalui Yayasan Anak Avanti yang memang saya wartakan. Dan kami bahagia, bersyukur kembali bersemangatnya para suster untuk membuat industri kreatif, industri ini hidup kembali. Ini adalah satu pelayanan, bentuk pelayanan yang saya pikirkan ini baik, tepat pada waktunya, sesuai dengan keadaan saat ini. Oleh karena itu, di saat pandemi ini bukan berarti kita terus gak boleh ngapa-ngapain. Selain kita juga harus patuh pada protokoler, selalu periksa, rapid, swab, dan lain sebagainya. Kita juga punya cara untuk menolong banyak orang melalui sesama. Dan malam tadi kami membuat video yang indah sekali mempersiapkan sebuah Natal. Malam Natal yang nantinya akan disiarkan oleh Metro TV di sini. Para suster berdoa untuk tidak hujan kalau Tuhan izinkan. Dan ternyata indah banget, indah sekali. Sebuah malam yang indah, sebuah malam Natal di antara lilin-lilin, di antara pepohonan bersahabat dengan alam, suara serangga, dan juga di bawah sedikit gerimis. Semua begitu indah terjadi karena Tuhan izinkan ini boleh terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa yang memaknai saya kemudian menjadi seorang pelayan Tuhan, seorang yang awam, juga bukan orang yang berkecimpung di bidang kerohanian dalam pekerjaan saya, tetapi apa yang saya lakukan ini semuanya ada alasannya, ada sebuah jalan. Dan jalan itu diawali ketika ibu saya mendapatkan anugerah mukjizat kesembuhan dari kanker stadium 3B, kanker serviks, dan di saat itulah Tuhan berkarya. Tuhan memanggil saya secara pribadi. Untuk saya boleh mengikuti Tuhan yang telah memberikan kepada saya begitu banyak pencerahan yang membuka tingkap pemikiran saya untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Saya menerima Yesus dan dibaptis pada usia 26 tahun. Bukan dalam keadaan yang baik. Tetapi saya sudah memilih Yesus menjadi satu-satunya juru selamat saya dengan dosa yang besar, banyak mungkin, dan kesalahan-kesalahan. Tetapi Tuhan selalu memakai orang bersalah, orang berdosa untuk menjadi saksi kemuliaan namanya. Dan saya memenuhi panggilan Tuhan, berkarya di antara yang menderita, kecil, lemah, tersingkir, dan difabel dengan mendirikan Yayasan Wisma Kasih Bunda 20 tahun yang lalu. 1998 Tuhan kembali memberikan ujian kepada kami. Toko saya dan mami saya dibakar massa pada kerusuhan Solo. Dan saat itu ibu saya mengatakan, kamu jangan pernah trauma dengan siapapun. Trauma itu adalah pilihan. Sakit hati adalah pilihan. Kamu harus mampu berdiri dan berpijak dari puing-puing reruntuhan ini. Ini tanah air kita, tempat kita dilahirkan. Ini adalah tanah air kita, di mana kita hidup dengan air kehidupan di bumi ini. Kamu jangan pernah sakit hati untuk Indonesia. Berbuatlah yang terbaik untuk bumi kita tercinta Indonesia. Begitu banyak hal yang membuat saya semakin mencintai dalam segalanya. Mencintai adalah sebuah pilihan, bukan karunia. Untuk mencintai butuh hati yang menyerahkan. Demikian pula sama dengan pada saat Natal ini, sebuah pertobatan itu butuh penyesalan. Tidak ada satu orang pun yang bisa bertobat tanpa menyesal.
Dan bagi saya, mempersiapkan Natal saat ini adalah Natal dalam keprihatinan, Natal dalam pengampunan, di mana bagi saya mengampuni bukan masalah pilihan, tetapi mengampuni adalah masalah keputusan. Saya bersyukur dalam hati saya bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya pada saat itu, yang mungkin dulu saya anggap sebagai orang yang menghancurkan diri saya, atau orang-orang yang sudah menjatuhkan saya. Tetapi ketika saya mengenal Yesus secara pribadi, memang mengenal Yesus itu bukan berarti kemudian masalah menjadi lebih kecil. Masalah banyak dan bahkan makin besar, tapi jalan keluar semakin lebar. Dan pada akhirnya saya menemukan Tuhan di dalam pengampunan. Bagaimana saya bisa mengampuni mereka dan menerima kembali, bukan hanya memberikan maaf. Memberikan ruang hati untuk bertumbuh bersama-sama, karena seperti yang Tuhan ajarkan, kasih itu tanpa syarat. Bagaimana? Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian juga sudah membersihkan hati? Tidak hanya menghias pohon Natal, tetapi juga menghias pohon hati, dibersihkan dari benalu-benalu yang akan membunuh akar kehidupan kita. Batangnya akan menjadi rapuh, ranting-rantingnya akan mati. Semoga apa yang saya ungkapkan dari bahasa hati ini memberikan kepada kita bahwa semua tidak akan ada artinya hidup ini ketika kita masih menyimpan luka. Dan ibu saya mengatakan, kalau mau hidup damai dan bahagia, ingat yang baik-baik. Bahkan ada kata-kata ibu saya yang mungkin tidak terlalu enak didengar. Saya bertanya, Mami, nah kalau kita nggak bisa buang pikiran buruk gimana? Mami bilang, bodoh. Bahasa Inggrisnya goblok, kata Mami. Kenapa? Mami bilang, hidup itu harus dibuat indah untuk diri kita sendiri. Kalau orang sakit ya cari obat, cari dokter, cari kesembuhan, jangan dipelihara. Oleh karena itu Natal ini Natal dalam keprihatinan. Mari kita bersama-sama menyembuhkan luka-luka batin kita, memangkas batang-batang yang dipenuhi dengan benalu, dengan akar-akar yang penuh kepahitan, dan kemudian juga ranting-ranting yang bertumbuh banyak benalu harus kita buang gitu, supaya kita lebih hidup dalam damai dan tenang. Saya Ana Avanti dari Pertapaan Suster-Suster Putri Karmel di Ngadereso, Tumpang, Malang. Mohon maaf saya tidak dapat hadir dalam virtual bersama dengan sahabat terkasih di komunitas Tritunggal Maha Kudus Surabaya. Tapi pada suatu hari kelak pasti Tuhan izinkan saya boleh hadir dalam sebuah hati yang baru, dalam cinta yang baru, dan dalam kasih yang senantiasa diperbaharui. Saya sekarang tiba-tiba Suster Petra masuk ke ruangan ini. Nah, kangen-kangenan dulu Suster. Halo, salam semuanya anggota KTM Surabaya. Surabaya, luar biasa ya. Ini kami ini sangat mendapat berkat besar kedatangan Bunda. Itu kesaksian dulu. Ini koneksinya di atas ini. Iya. Channel kami ini begini nih. Minggu lalu memang kita kan jual produk ini, kue-kue yang mungkin KTM sudah pesan. Terus ya artinya ini tahun depan ini belum tentu COVID ini pergilah dari tanah air Indonesia. Jadi saya ngomong dengan pelayan rumahnya, Suster, gimana ya cara kita meningkatkan penjualan produksi kue kita ini? Jadi kami tidak punya pikiran harus caranya bagaimana. Saya biasalah kebiasaan saya makan itu, saya makan malam saya selalu pergi ke bos. Laporan sebagai anak kecil. Tuhan Yesus, saya tidak tahu nih mau jual ini kue-kue ini bagaimana caranya supaya jualannya banyak, supaya kasih makan kami semua di sini, termasuk pegawai yang 70 itu. Itu doa saya, maksudnya pembicaraan saya dengan bos. Malam kan, tidur. 3:30 pagi,
ya biasalah sama Bunda sudah selalu WA-an ya, kirim informasi, kadang berita dari Bunda, video-video singkat, selalu kita WA-an tapi tidak ada terpikir. Lalu Bunda tanya, "Suster, saya bisa bantu apa dengan di Reso untuk saya mau bantu tapi saya bisa jualan apa?" Oh banyak, ya itu cerita ya. Jadi langsung bersambut ya. Jadi Tuhan tidak nunggu sampai esok menjawabnya. Malam saya tidur dengan pulas, 3:30 sudah dia memberi informasi, mengutus. Langsung datang, kita langsung promosi. Dan Tuhan itu luar biasa. 2 hari sebelumnya hujan deras, kemarin kami seharian untuk mengambil semua video promosi ini, cerah, sampai malam juga cerah. Hari ini hujan lagi, apa enggak berkat? Begitulah cinta Tuhan kepada kita. Ketika kita datang betul-betul sujud, meminta kepadanya seperti seorang anak kecil, menadahkan tangan kepada ayahnya. Kapan berinya kita tidak tahu, tapi kita datang dengan tangan terbuka, itulah Tuhan kita selalu menjawab pada waktunya. Jadi Tuhan memberi itu tidak pernah terlambat dan tidak pernah keduluan juga. Ini saat yang penting, kami memang butuh untuk penjualannya ini bagaimana ditingkatkan. Jawabannya langsung datang. Ya. Dan saya nggak ada angin, nggak ada hujan. Betul. Tiba-tiba kepikiran aja, aduh gimana ya suster-suster di pertapaan, dan bukan hanya pertapaan di sini, di pertapaan lain juga. Kemudian saya berpikir, kalau Tuhan menciptakan saya menjadi anak Avanti itu, dan saya harus populer, saya harus terkenal tuh, terus kemudian apa yang bisa saya lakukan untuk memberikan satu pengaruh, mengambil peran sekecil apapun. Dan saya kepikiran sekali, terus suster-suster hidupnya bagaimana? Itu nggak pernah terpikir. Tiba-tiba saya WA 3:30 pagi bangun tidur kayak kena sinyal gitu. Suster berdoa malamnya sama bos. Saya dipanggil sama bos juga. Weh, tuh bantu tuh suster. Langsung connect marketingnya. Langsung ke saya ambil peran. Saya ambil bagian, nggak saya logika. Saya tipe orang yang tidak melogika apapun yang mau saya lakukan gitu. Yang penting baik dan berkenan di hadapan Tuhan, pasti Tuhan buka jalan itu. Sekecil apapun jalan itu kalau dibukakan oleh Tuhan menjadi lebar. Kemudian saya membuat promo parcel, namanya kisah di balik bingkisan Natal. Dan kemudian saya datang ke sini ke Ngadi Reso. Sebelumnya ada satu mobil box mengirimkan kue-kue produksi suster untuk parcel. Kemudian saya datang ke sini memasarkan lebih hebat lagi, dan juga suster belajar membuat bahagia suster. Bahagia sekali. Dalam kursus singkat dan harus membuat langsung dilihat oleh gurunya dan berhasil. Dan pesanan-pesanan itu sebagian besar kami kerjakan di Semarang, Mami sutradaranya dan juga para staf karyawan saya. Lalu juga suster di sini sudah bisa produksi. Akhirnya suster tahu pesanannya. Ratusan orang juga ikut disentuh Tuhan. Luar biasa. Jadi rumah saya kayak kapal pecah, suster tahu kemarin. Satu box dari sini. Ya. Dan inilah Tuhan itu selalu menjawab doa setiap kita ya Sus. Kita melangkah satu langkah, Tuhan mendahului berpuluh-puluh langkah yang tidak pernah tidak bisa dinalar oleh nalar manusia. Iya. Pada kesempatan saat ini kami ingin mengaturkan, saya Ana Avanti, saya Suster Petra Putri Karmel, dan seluruh penghuni Pertapaan Karmel dan para Romo Frater CSE mengucapkan Selamat Hari Raya Natal. Damai di hatimu, damai di hatiku, damai di hati kita semua. Selamat Natal.